Iran kembali meluncurkan rudal ke Israel pada Jumat, 6 Maret 2026, sebagai pembalasan atas tewasnya pemimpin tertinggi, Ali Khamenei. Serangan tersebut dilaporkan menyasar kota Tel Aviv. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan sejumlah bangunan hancur di Givatayim, sebelah timur Tel Aviv. Kerusakan bangunan itu dipicu oleh pecahan rudal setelah pertahanan udara mencegat serangan Iran. Bangunan tampak porak-poranda karena Iron Dome tak mampu menghalau secara menyeluruh serangan rudal Iran. Saat video tersebut diambil, tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Sementara itu, media Israel, Yet News, mengonfirmasi adanya serangan Iran hari ini. Rentetan rudal memicu sirene berbunyi di seluruh Israel Tengah, Sharon, dan sebagian tepi barat. Pecahan rudal pencegat menyebabkan kerusakan ringan di Tel Aviv dan Givatayim. Sementara warga terpantau mengungsi di bunker saat serangan terjadi. Militer Iran dilaporkan menembak jatuh pesawat tak berawak buatan Israel, Hermes. Pesawat tersebut hangus terbakar dan puing-puingnya menjadi tontonan warga. Puing-puing pesawat nirawak Hermes terlihat terbakar di kota Horamabad, Iran Barat, pada Kamis, 5 Maret 2026. Rekaman video menunjukkan asap tebal membubung dari reruntuhan drone saat api masih membakar bagian-bagian pesawat yang jatuh. Sejumlah warga terlihat menyaksikan puing-puing drone yang telah hancur terbakar. Drone tersebut disebut ditembak jatuh oleh pasukan Iran di wilayah Provinsi Lorestan. Namun lokasi pasti dan afiliasi drone dalam rekaman itu belum dapat diverifikasi secara independen. Sebelumnya pada hari yang sama, IRGC mengumumkan telah menembak jatuh 2 drone Hermes. Drone tersebut diklaim sebagai pesawat nirawak canggih milik Israel. Di sisi lain, militer Israel melaporkan telah menyelesaikan gelombang serangan ke-113. Serangan menargetkan fasilitas yang mereka sebut sebagai target teroris rezim Iran di wilayah barat dan tengah Iran. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC meluncurkan serangan balasan terhadap Israel yang telah menargetkan sekolah di Teheran. Berbagai jenis rudal dari jarak pendek hingga jauh diluncurkan. Serangan dilakukan dengan penembakan intensif rudal Horamshah 4, Heibar, dan Fat. Iran menyebut serangan ini sebagai balasan atas tewasnya anak-anak Iran dalam insiden di sekolah Minab. IRGC mengklaim sejumlah target militer milik Israel dan AS berhasil dihantam, mulai dari Tel Aviv hingga kawasan Teluk. Dalam gelombang serangan ini, Iran juga menggunakan rudal Horamshah 4 yang disebut memiliki hulu ledak hingga 2 ton dan kecepatan lebih dari Mach 14. Rudal generasi baru itu diklaim menghantam beberapa lokasi penting, termasuk Bandara Ben Gurion dan pusat militer di kota Haifa. Iran juga menyatakan rudal dan drone mereka menghancurkan radar sistem pertahanan THAAD milik AS yang berada di UEA dan Jordan. Sementara itu, pasukan darat Iran mengklaim telah meluncurkan drone kamikaze ke pangkalan militer AS di Kuwait. Televisi pemerintah Iran juga melaporkan pertahanan udara mereka menembak jatuh drone Hermes 900 di sekitar Teheran. Drone MQ-9 buatan AS juga diklaim ditembak jatuh di langit Lorestan.
Rusia telah mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi, Ali Khamenei. Meski tidak membantu secara langsung, Moskow disebut-sebut memberikan informasi intelijen kepada Teheran untuk menargetkan pasukan AS. Laporan tersebut dimuat oleh Washington Post pada Jumat, 6 Maret 2026, yang bersumber dari pejabat AS. Sumber-sumber mengatakan kepada pejabat Pentagon bahwa Rusia diam-diam membantu Iran dari belakang. Bantuan itu mencakup informasi intelijen soal kapal perang hingga lokasi pesawat AS. Menurut Washington Post, bantuan semacam ini belum pernah diberikan sebelumnya. Media tersebut juga menyoroti eratnya hubungan antara Rusia dan Iran. Pada awal 2025, keduanya menandatangani perjanjian kerjasama, termasuk di bidang militer. Namun, Rusia menyebut bahwa Iran belum meminta bantuan militer untuk melawan AS dan Israel. Informasi itu disampaikan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, pada Kamis, 5 Maret 2026. Dalam hal ini, tidak ada permintaan dari pihak Iran, kata Peskov. Secara formal, Rusia memang tidak memiliki kewajiban untuk terjun langsung membela Iran. Meski keduanya menandatangani perjanjian kemitraan strategis pada 2025, kesepakatan tersebut tidak memuat klausul pertahanan bersama. Hizbullah membantu Iran di tengah konflik dengan AS dan Israel. Terbaru, Hizbullah meluncurkan rentetan serangan roket ke Israel Utara pada Jumat, 6 Maret 2026. Pasukan pertahanan Israel mengakui serangan Hizbullah menghantam posisi militer. Adapun posisi militer IDF berada di dekat perbatasan Lebanon. Sirene peringatan langsung meraung di area tersebut. Militer IDF mengatakan tentara Israel tidak sempat mencari perlindungan. IDF mengatakan tentara yang terkena serangan Hizbullah merupakan pasukan yang bertugas di Brigade Givati. Serangan Hizbullah mengakibatkan 5 tentara terluka parah dan 3 lainnya luka ringan. Dilaporkan putra Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, juga terkena dalam serangan tersebut. Para tentara Israel yang terluka langsung dievakuasi ke rumah sakit. Perlu diketahui, Smotrich merupakan salah satu Menteri Netanyahu yang paling anti dengan Islam. Sementara Hizbullah telah mengeluarkan pernyataan agar warga Israel pergi dari wilayah utara Palestina yang diduduki. Peringatan itu menjadi indikasi Hizbullah akan melancarkan serangan besar-besaran ke Israel.